sini, aku Mutia Salsabila Armita ingin menjelaskan tentang fakta dan sejarah serta keunikan pulau-pulau di Indonesia. Pulau yang aku pilih adalah Pulau Miangas karena pulau tersebut unik bagi aku. Pulau Miangas merupakan salah satu pulau terluar yang ada di Sulawesi Utara. Disebut sebagai wilayah khusus karena posisinya terletak di ujung paling utara dari wilayah negara Republik Indonesia yang berbatasan dengan Filipina. Sehingga pulau tersebut disebut sebagai pulau perbatasan dan berfungsi sebagai pos pelintas batas Indonesia dengan Filipina yang dikenal dengan sebutan Border Crossing Agreement atau BCA. Secara geografis, Pulau Miangas terletak pada 5 derajat 3315 lintang utara dan 126 derajat 3518 bujur timur. Luas Pulau Miangas 3,2 km persegi. Secara administrasi, merupakan bagian dari Kecamatan Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Jarak Pulau Miangas dengan Manado, ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, sekitar 274 mil laut. Jarak Pulau Miangas dengan Milonguane, ibu kota Kabupaten Kepulauan Talaut, kurang lebih 60 mil laut. Penduduk Miangas tersebar di 3 desa, Karutung Utara, Karutung Tengah, dan Karutung Selatan. Pulau ini dihuni oleh 763 orang dari 196 kepala keluarga, yang sebagian besar berpendidikan sekolah dasar. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai nelayan, petani, dan PNS. Terdapat 46 personel TNI dan polisi, mengingat Miangas adalah daerah perbatasan yang perlu pengawasan intensif. Walaupun pulau terluar, alam Miangas masih asri dan indah. Sebagai potensi wisata yang bisa dikembangkan, pada beberapa tempat terdapat rawa-rawa yang banyak ditumbuhi sejenis tanaman talas atau bentul atau laluga dan juga sagu. Sebelum mengenal beras, tanaman alami ini menjadi makanan asli penduduk Miangas. Laluga juga menjadi cadangan pangan saat kapal laut tidak dapat mencapai Miangas karena cuaca buruk. Di samping itu, penduduk juga mengkonsumsi sagu tanah yang banyak tumbuh alami. Perairan Miangas banyak ditemukan berbagai jenis ikan laut seperti ikan layar, cakalang, ikan kulit pasir, lobster, keripak, dan ikan laut dalam. Selain itu, juga ada ketang kenari atau sejenis kepiting yang secara ekonomi lebih mahal dibandingkan lobster. Kondisi alamnya pada sisi sebelah barat pada umumnya berupa dataran rendah dengan di beberapa tempat terdapat gundukan batu karang atau kapur serta goa. Daerah pada sisi ini didominasi tanaman kelapa dengan hamparan pasir putih di hampir seluruh pantai. Sedangkan pada sisi sebelah timur, membujur utara selatan berupa dataran tinggi dan bukit dengan ketinggian antara 300 sampai 200 meter di bawah permukaan laut. Pada sisi ini, bagian pantainya langsung berhubungan dengan lereng bukit, sehingga keadaan pantainya pada umumnya berupa pantai berbatu karang. Bentuk Pulau Miangas hampir bulat dan agak lonjong pada utara selatan. Berbagai sarana pemerintah telah ada di pulau ini: kantor kecamatan, pos lintas batas, kantor Akitalao, pos angkatan laut, pos angkatan darat, pos polisi, koramil, imigrasi, bea cukai, puskesmas, distrik navigasi, SMA, SMP, SD, dermaga. Sarana jalan sudah dibeton sepanjang 3 km. Upaya penting yang harus dilakukan adalah memberikan perhatian khusus terhadap kondisi perbatasan dalam rangka mengatasi, mengawasi, mengendalikan eksistensi Pulau Miangas sebagai bagian NKRI. Pulau Miangas memegang peranan penting dalam menjaga keutuhan NKRI, pertahanan dan keamanan, karenanya kondisi eksistensi, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastrukturnya sangat perlu diperhatikan.